Sebuah kisah nyata tentang cinta terlarang antara seorang guru muda dan istri dari kepala desa. Cinta yang tumbuh di tempat dan waktu yang salah. Namun perasaan tak bisa dibohongi. Ketika hati mulai bermain, pilihan menjadi rumit, dan keputusan membawa luka bagi banyak pihak. Saksikan kisah ini sampai habis. Dan temukan bagaimana cinta bisa menjadi anugerah sekaligus kutukan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah nyata penuh emosi lainnya. Apakah kamu pernah berada di situasi cinta yang salah tapi sulit ditolak? Namaku Rini. Aku guru baru di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tak pernah kubayangkan, tempat penugasanku justru akan menjadi awal dari cinta yang seharusnya tak pernah terjadi. Aku ditempatkan di sebuah SD di desa Sumberjati. Hari pertamaku disambut dengan angin pagi dan tatapan penduduk yang penuh rasa ingin tahu. Aku tinggal di rumah dinas kecil yang bersebelahan dengan rumah kepala desa. Pak Hendra orangnya ramah dan baik. Tapi bukan dia yang membuat jantungku berdetak tak karuan, melainkan istrinya, Bu Sari. Bu Sari jauh lebih muda dari Pak Hendra. Mungkin hanya 3 tahun di atasku. Ia manis, lembut, dan sering membawakan sarapan untukku. Sendirian gak enak, Rin, katanya sambil tersenyum. Lama-lama kami sering mengobrol, tertawa, dan saling terbuka. Awalnya, aku tidak pernah menganggap itu apa-apa. Tapi semakin sering kami bersama, ada rasa yang tumbuh. Bu Sari mulai curhat tentang pernikahannya. Tentang betapa kesepiannya ia, meski punya suami yang dihormati. Satu sore, hujan turun deras. Aku berteduh di beranda rumahnya. Ia duduk di sampingku, dan diam-diam menggenggam tanganku. Tidak ada kata-kata, hanya detak jantung kami berdua yang saling bersahutan. Hari itu adalah awal dari semuanya. Kami mulai sering bertemu diam-diam, di balik rimbunnya kebun pisang, di ruang kosong perpustakaan sekolah, bahkan di rumah warga saat kegiatan PKK. Kami tahu ini salah, tapi setiap kali berusaha menjauh, hati kami justru semakin dekat. Rin, kamu membuatku merasa hidup lagi, katanya. Aku tahu dia istri orang, tapi aku juga tahu, aku mencintainya terlalu dalam. Desas-desus mulai terdengar. Tetangga mulai membicarakan. Hingga suatu malam, Pak Hendra memergoki kami berbicara pelan di kebun belakang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap kami berdua, lalu pergi tanpa suara. Keesokan harinya, aku dipanggil ke balai desa. Pak Hendra bicara singkat. Kamu guru yang baik, Rini, tapi tolong pindah, biar masalah ini tak membesar. Hatiku hancur, tapi aku tahu, ini resikonya. Bu Sari memelukku erat malam itu. Aku mencintaimu, Rin, tapi aku tak bisa lari dari hidupku. Maaf. Dan aku pun pergi ke tempat penugasan baru, tanpa pamit ke siapa-siapa. Kini, aku hanya menyimpan semua kisah ini dalam hati, sebagai pelajaran, bahwa cinta tak selalu indah, apalagi jika tumbuh di tempat yang salah. 5 tahun berlalu, di suatu seminar guru, aku melihat sosok wanita berjilbab duduk di pojok ruangan. Ia menatapku, senyumnya masih sama, tapi di sampingnya ada seorang anak kecil, memanggilnya Mama. Kami saling sapa sebentar. Tak ada kata cinta, tak ada janji, hanya senyum dan mata yang masih basah. Kadang, cinta sejati tidak harus dimiliki, cukup pernah ada dan dikenang.